Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan beribadah tahun baru secara online. Mari kita masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat yang terkasih, tahun 2020 sudah berlalu dan selamat memasuki tahun baru 2021. Dan Tuhan Yesus yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani, bagi Dialah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita menyongsong tahun baru ini dengan sebuah tekad bahwa iman akan kuasa Kristus akan menuntun kita menapaki setiap tantangan yang akan kita hadapi di tahun baru ini. Hari ini hari terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tahun 2021. Mari kita berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami hendak meninggikan Engkau. Sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Setiaannya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita menaikkan pujian secara litani. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada hari pertama tahun yang baru ini, mari bersyukur dengan memuji-muji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, gambus, dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Karena semakin tahun berganti, cinta kasih Tuhan makin jelas terbukti. Ya, kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kami.
Tahun yang baru telah datang. Sebuah masa depan terbentang, lembaran yang baru terbuka lebar. Tak tahu apa yang akan terjadi, tetapi harapan besar terpancar dari benak kami. Ada keyakinan kuat menjalani hari depan. Karena Yesus Kristus, Tuhan atas masa depan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Nya. Marilah kita melakukan pengakuan dosa secara litani. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, Supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. hanya Allah yang menjadi kekuatan kita. Bersama kita memuji kemuliaan-Nya dengan pujian bila kureneng dosa.
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan terus ikhlas di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kiranya pengampunan Allah nyata kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, di awal tahun baru 2021, kami hendak mendasari, melandasinya dalam kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di awal tahun 2021 akan kita terima, kita baca dari surat Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Tuhan Allah berfirman demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat nas terambil dari kitab Amsal 23:18 menjadi nas kita, demikian sabda Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan di awal tahun 2021 yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Kiranya sukacita
melingkupi kita semua bersama dengan keluarga untuk mengawali tahun baru 2021. Nah, untuk mengawali khotbah ini ada sebuah pantun demikian. Kucing besar disebut rubah. Bulunya belang, perutnya begah. Tidak terasa kalender berubah. Semoga tahun baru penuh harapan. Di kebun ada pohon waru. Di sebelahnya tumbuh aloe vera. Mari sambut tahun baru dengan semangat yang membara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita tentunya merasa bahwa hari esok merupakan suatu misteri. Sebab tidak satu pun yang tahu akan masa depannya. Apa yang terjadi hari esok, tidak seorang pun dari kita yang tahu. Sehingga banyak orang mencemaskan hari esoknya, masa depannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 23:18 tadi, sungguh masa depan ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Bahkan Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan. Sehingga kita tidak perlu cemas dalam menghadapi hari esok. Nah, ketika Tuhan berjanji bahwa Ia hendak memberikan masa depan yang baik, maka Ia pasti akan menggenapinya. Tuhan tidak pernah berdusta atas setiap janjinya. Oleh karenanya, jangan menjadi pesimis dengan keadaan, dengan situasi, kondisi yang kita alami hari-hari ini. Yakinlah, Tuhan dapat memulihkan keadaan kita menjadi baik. Tuhan mampu mengubah apa yang buruk menjadi baik. Masa depan kita tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki. Namun, masa depan kita sepenuhnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Yusuf mengalami hal yang buruk, dibuang ke dalam sumur, dijual menjadi budak, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Namun Tuhan sungguh memberikan masa depan yang baik bagi dirinya. Jadi, jangan pernah cemas, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tetaplah mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan sambil selalu mengandalkan Tuhan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang akan menggenapi, yang akan memberkati setiap usaha-usaha kita. Nah, dalam menjalani hidup ini, kita tidak boleh pasif dan pesimis. Kita tetap maju untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sama, untuk gereja, untuk orang-orang yang kita kasih. Nah, yang berikutnya, pesan yang kita perhatikan untuk memasuki tahun 2021 ini sekaligus menjalaninya, hiduplah melekat kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Ia yang akan membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita kepada masa depan yang terbaik. Nah, sekalipun kita pernah mengalami kegagalan di tahun yang lalu, yang telah kita lewati, jangan pernah kita takut dan cemas. Tetapi
harus tetap melangkah dengan tegap, melangkah maju. Sebab dalam Tuhan ada jaminan, kepastian tentang hari esok kita. Selain itu, tetaplah berdoa. Tuhan akan memberikan hikmat-Nya bagi kita untuk menemukan masa depan yang baik di dalam Tuhan. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Walaupun keadaan kita hari ini tidak baik, jangan pernah berkecil hati, karena Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Dialah yang berkuasa, Dialah yang memegang hari esok. Ketika kita memiliki segalanya, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, yang menentukan masa depan kita. Jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Surat Yakobus memberikan pembelajaran bagi kita sekalian untuk senantiasa menyerahkan setiap rencana langkah hidup kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima hari ini, Tuhan menyapa kita. Tuhan punya rencana atas masa depan kita. Yang jadi persoalannya adalah seringkali kita lupa akan janjinya. Seringkali kita meragukan firman Allah. Seringkali kita memberontak kepada Tuhan. Bahkan tidak jarang kita marah kepada Tuhan karena sesuatu yang Dia berikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketahuilah bahwa setiap yang Tuhan berikan kepada kita, setiap rencananya, tidak ada maksud jahat untuk kita. Dan itu menjadi sebuah guban lagu yang luar biasa, yang lagunya berjudul Ku Tak Akan Menyerah. Di dalamnya, dalam syairnya, memberikan satu pernyataan iman, bahwa dalam setiap rencana Tuhan, dalam setiap apa yang dilakukan Tuhan, tidak ada maksud jahat. Hanya ada yang terbaik untuk anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap rancangannya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang lebih penting bagi kita adalah semuanya itu Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memberikan hari depan pada kita yang penuh harapan. Mungkin di tahun 2019 iman kita semuanya diuji dengan keberadaan virus COVID-19 yang sampai mungkin di awal tahun ini belum ada kejelasan kapan ini akan berakhir. Dan kita tidak pernah tahu kapan ini bisa selesai. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah terus bersandar, terus berpengharapan di dalam Tuhan. Hanya itu yang bisa kita kerjakan sembari, sekali lagi, kita terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tentu dengan demikian kita akan terhindarkan dari bahaya COVID-19. Oleh karena itu, pesan yang perlu kita pegang bersama-sama dalam kita menjalani tahun 2021, jangan pernah mencemaskan hari esok. Mari kita jalani hari-hari kita dengan sukacita.
Sambutlah masa depan yang indah. Bersama Tuhan kita mendapatkan masa depan yang baik dan penuh dengan pengharapan. Tuhan akan memberikan masa depan pada waktunya yang terbaik bagi kita yang mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu. Rencana Tuhan nyata bagi masa depan kita. Yang terpenting adalah usahakan segala sesuatunya yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Dengan demikian, tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai penutup ada pantun demikian. Ibu-ibu masak ayam betutu, rasanya lezat, bumbunya menyatu. Selamat tahun baru 2001, semoga sukses sepanjang waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kita responi firman Tuhan dengan pujian, jangan pernah menyerah. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
Mari kita bersama-sama berdoa, sandarkan kita menaikkan doa syafaat. Allah yang memegang kendali atas kehidupan umat manusia, Engkaulah yang pegang kehidupan kami, masa depan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami boleh melewati tahun 2019, tahun 2020, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan hari ini kami ucap syukur kepada Engkau, Tuhan izinkan kami melangkah menapaki tahun 2021 dengan satu keyakinan bahwa masa depan kami ada, harapan kami tidak hilang karena kami memiliki Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang menghantui kami sebagai manusia. Tapi kami yakin semuanya ada dalam kendali kuasa Tuhan. Engkau akan membawa kami pada kelepasan, pada kebebasan. Engkau akan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala kegagalan-kegagalan di tahun 2021 ini. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa optimis, untuk yakin atas penyertaan, tuntunan, kasih berkat Tuhan. Dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam kehidupan kami berumah tangga, dalam kehidupan kami bekerja, kami yakin Tuhan akan melawat kami, menolong kami, menyertai kami dalam kami melangkah di tahun 2021 ini. Sanyalah kami terus berdoa bagi teman-teman kami, saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah, baik dalam tahap pemulihan, Tuhan jamah. Terlebih bagi saudara kami yang saat terpapar COVID-19, Engkau berikan pengharapan, keyakinan bahwa mereka bisa sembuh, mereka bisa pulih, karena kami mengandalkan Engkau, Tuhan, penyembuh, tapi juga tabib, dan kami yakin kami dapat dipulihkan, kami dapat disembuhkan oleh karena kuasa dari Tuhan. Selanjutnya Bapa, kami berdoa untuk gerejamu GKJ Jepres ini, di dalam melangkah dan pelayanan di tahun 2021, Engkau berkati setiap rangkaian program pelayanan yang telah disusun, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau yang akan mencukupi, Engkau yang akan menggenapi segala keperluan-kebutuhan kami, ya Bapa. Baik operasional, baik kebutuhan apapun, bahkan dalam pemenuhan, pelunasan tanah parkir ke sinode, Tuhan juga akan memberkati secara luar biasa jemaat-Mu GKJ Jepres ini. Engkau berkati juga Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam persiapan belajar tatap muka di sekolah yang akan dilakukan di tahun 2021 ini. Engkau berkati segala persiapannya berjalan lancar tanpa kekurangan apapun. Engkau juga memberkati setiap pihak sekolah, orang tua, tetap mendukung, tetap perhatikan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Berkati mereka semuanya Tuhan, Engkau jauhkan dari bahaya COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami, para pemuda yang sudah merancang, yang punya impian tentang pekerjaan, tentang masa depan mereka, tentang pasangan hidup. Allah jawab tepat pada waktunya. Dengan juga Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, di dalam tahun 2021 ini Tuhan, Engkau terus memberkati secara luar biasa, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, hukum, semuanya terkendali dan semuanya boleh dilakukan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Hindarkan para pemimpin bangsa kami jatuh dalam dosa korupsi. Mereka tetap melayani rakyatnya, bangsanya dengan ketulusan, dan semuanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami Indonesia ini.
Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa pribadi kami di tahun 2021 ini. Dengarkanlah doa-doa pribadi kami. Demikianlah ya Tuhan, doa pribadi kami, doa sahabat kami yang kami persatukan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Menyadari tidak terkirakan berkat Tuhan dalam kehidupan orang percaya selalu melimpah, bahkan ketika kita tidak berdaya dan tidak sempat menyadarinya. Karena itu ingatlah pesan Alkitab dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan 2. Ibadahmu kepada Mari persembahan kita bawa kepada Tuhan di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami boleh bersyukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, di dalam kami boleh menjalani tahun 2020. Engkau selalu menyertai, membimbing kami, memberikan kekuatan iman, sehingga hidup kami tetap percaya, taat, setia kepada Engkau. Kami juga boleh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memasuki di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami, Jemaat-Mu GKJ Jebres, ke tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan berkati senantiasa, Tuhan bimbing sertai, agar kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Engkau. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami pada ibadah ini Tuhan, kami juga Engkau berikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah, agar boleh berguna bagi pekerjaan gereja kami di dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah masyarakat di mana gereja kami berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola di dalam penggunaan persembahan ini. Kiranya roh takut akan Engkau selalu ada pada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka di dalam mengelola penggunaan persembahan penuh dengan bijaksana, penuh dengan ketakutan akan Tuhan, sehingga hidup mereka penuh dengan kejujuran. Tuhan yang penuh kasih, di dalam kami beribadah dan di dalam kami mengumpulkan persembahan, jika ada dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa dan permohonan ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saundang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan Ku Takkan Menyerah. Dalam skala
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli, sebagaimana pujian Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah Tahun Baru secara online ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.